Baik, para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita di Ustaz Menjawab dan kita masih berbicara berkaitan dengan topik puasa membentuk kesalehan pribadi dan sosial. Jadi memang luar biasa sekali sebenarnya ibadah puasa yang Allah perintahkan di bulan Ramadan ini karena bisa membentuk kesalehan pribadi dan sosial. Dan memang kalau kita lihat susah juga kita sebagai manusia karena diberikan nafsu oleh Allah. Nah, kalau malaikat untuk soleh luar biasa. Bahkan dulunya waktu mau diciptakan manusia, malaikat protes kan, seolah-olah protes begitu. Jadi ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima gitu. Karena tidak percaya dengan kemampuan manusia untuk bisa soleh karena punya nafsu. Nah, bagaimana nih menjelaskan ke masyarakat kita bahwa ternyata manusia kalau bisa menguasai nafsunya dengan berpuasa, malah dia lebih hebat daripada malaikat. Nah, buktinya apa? Buktinya malaikat disuruh sujud untuk manusia. Kan itu buktinya kita lebih mulia sebenarnya. Nah, tapi kalau nggak bisa menahan diri, tidak berpuasa yang sebenarnya, justru bisa lebih rendah daripada hewan. Kal an'am itu, ya mungkin bisa dijelaskan. Baik, Ustadz. Nah, disitulah kita melihat bahwa manusia itu memiliki peran ganda. Ada dua perannya. Yang pertama adalah sebagai abdi Allah, di mana sebagai hamba Allah. Kemudian yang kedua sebagai khalifah. Nah, ketika kita melihat malaikat yaitu dengan Allah, di mana ketika menjadikan khalifah di muka bumi ini artinya memang manusia dibekali nafsu. Dengan nafsu itulah manusia bisa merubah segalanya. Termasuk yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa hingga dikeluarkan daripada dalam surga. Kemudian di samping itu bagaimana menjadikan manusia yaitu sebagai manusia sebenarnya membendung daripada nafsu-nafsu itu semua yaitu melalui puasa. Puasa inilah yang menjadikan dirinya sebagai hamba yang muttaqin, yaitu hamba-hamba yang bertakwa. Itu sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Namun itu semua tidaklah cukup. Bagaimana manusia itu menjadikan dirinya sebagai manusia? Tentu di situ melalui daripada proses pendidikan itu sendiri, termasuk proses pendidikan yaitu berpuasa. Bagaimana menjadikan puasa dirinya untuk membendung nafsu-nafsunya dari nafsu yaitu hewani, nafsu daripada hewan itu sendiri. Nah, disitulah kita dianjurkan untuk berpuasa. Bagaimana menjadikan dirinya yaitu sebagai manusia yang sebenarnya. Karena ketika manusia itu dia kenyang, kemudian makan terus-terusan, maka akan ibadahnya itu tidak begitu bagus. Maka disuruhlah kita untuk berpuasa. Juga yaitu untuk bagaimana merasakan pedihnya orang-orang yang kelaparan, seperti kita lihat saudara-saudara kita di Palestina, di Suriah, bagaimana mereka tidak makan, kemudian kurus kering banyak yaitu meninggal. Itu adalah kita suruh merasakan. Kemudian ada dua nikmat yang dirasakan oleh manusia ketika berpuasa. Yang pertama yaitu ketika berbuka. Itu luar biasa nikmatnya. Setelah dia minum 2 teguk air kemudian berdoa kepada Allah, bermunajat, itu diijabah oleh Allah. Kemudian ketika bertemu dengan Tuhannya. Namun itu semua adalah tidaklah mudah. Itu butuh daripada proses itu sendiri, Ustaz. Ya. Baik sekali, baik. Para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita ditugaskan untuk menjadi dua pribadi itu ya, dua apa tadi bisa disebut dua peran, yaitu peran sebagai Abdullah, hambanya Allah, dan kedua peran sebagai Khalifatullah, sebagai khalifah di muka bumi ini. Tentu inilah dua peran ini akan bisa dimainkan, bisa dilakukan kalau kita sudah punya kesalehan pribadi dan sosial. Nah, kadang sebagian kita kedekatan dengan Allah sebagai hamba Allah luar biasa sekali.
tahajudnya, salat malam, baca Al-Qur'annya, zikirnya dan seterusnya. Tapi ketika pada ibadah sosialnya jadi lemah. Nah, ini seperti tidak sinkron ini antara ibadah pribadi dan ibadah sosial itu. Kenapa bisa seperti itu kira-kira? Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah di sini, di dalam berpuasa ini perlu dibentuk sekali, Ustadz. Yang pertama kita melihat daripada pembinaan. Pembinaan, siapa yang membina di sini? Pembinaan yang dibina di sini oleh kalau kita dalam keluarga, di sini adalah orang tua kita. Membina anak-anaknya supaya berpuasa secara benar, tidak hanya menahan lapar, kemudian dahaga, tidak, tapi bagaimana dia tingkat kepada yang kedua tadi, yaitu khawas. Yaitu tingkat khusus, di mana tidak hanya menahan lapar, kemudian dahaga, kemudian seluruhnya ditahan, yaitu baik pendengaran, kemudian mata, kaki, tangan, semua harus dibendung itu. Nah, kemudian yang kedua, di sini siapa yang membentuk lagi, yaitu guru-guru di sekolah. Nah, anak-anak itu harus dibentuk oleh gurunya. Di sini tidak hanya guru, yaitu guru agama. Kadang-kadang kita salah menafsirkan bahwa yang membentuk segala sesuatu pendidikan agama itu hanya guru agama, tidak. Padahal itu adalah sinergi antara berbagai mata pelajaran. Guru-guru harus tahu, harus paham ilmu itu sendiri. Tidak hanya diarahkan kepada guru agama, kemudian guru PPKN, tidak. Nah, itu harus dibina. Kemudian siapa lagi, yaitu masyarakat. Masyarakat mensinergikan dirinya, bagaimana membina semua orang-orang yang ada dalam masyarakat itu ke arah yang lebih baik. Kita melihat hari ini anak-anak kita, yaitu tidak lagi kesalehan pribadi itu tidak begitu terbentuk. Di mana mereka pagi sudah main HP, apalagi ini libur sekolah, main HP terus-terusan dari pagi sampai sore. Artinya itu bagaimana dia sebagai hamba Allah, Abdillah, itu bagaimana tidak terbentuk dari dirinya dengan dengan kecanggihan daripada teknologi. Betul. Itu juga tidak boleh kita munafikan bahwa teknologi itu tidak boleh dipakai, tidak. Tapi itu tetap. Khusus Ramadan misalnya stop aja medsos misalnya gimana? Itu tidak bisa juga karena itu juga banyak memudahkan kita, medsos itu. Di situlah ada pembinaan, pembiasaan, keteladanan, hukuman. Nah, hukuman juga harus diberikan. Kemudian reward juga harus diberikan. Punishment, reward harus juga diberikan. Reward bagaimana? Yaitu ketika anaknya sudah dibentuk puasa, misalnya usia 10 tahun, diberikan misalnya tidak harus melulu daripada uang, tidak. Bagaimana yaitu memberikan penghargaan, anak kamu hebat, kamu sudah sampai puasa, itu adalah reward. Kemudian punishment bagaimana? Punishment yang diberikan kepada anak yaitu kamu tidak dengan nasihat-nasihat yang baik, itu juga boleh masuk daripada punishment atau hukuman kepada anak. Jadi tugas itu semua daripada kita bagaimana membentuk itu semua. Namun di situ perlu kita ketahui bahwa butuh daripada proses, Ustadz. Jadi tidak serta-merta itu langsung bisa jadi seperti itu, tidak. Iya, baik sekali itu. Nah, kembali lagi di penjelasan pada awal tadi, berkaitan dengan puasa Maryam ini ya. Itu dalam Quran surat Maryam ayat 26 kan disebut, bahkan justru perintah Allah ya. Apakah syarat itu berlaku hanya pada pribadi Maryam, ataukah kita muslim-muslimat di zaman pengikut Rasulullah ini juga boleh mengikuti teladan dari Maryam itu? Disebut di situ bahwa perintah Allah kepada Maryam, faquli inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiyya. Ya kan? Ucapkanlah wahai Maryam, sesungguhnya aku bernazar berpuasa untuk Ar-Rahman, untuk Allah yang Maha Pengasih. Falan ukallimal yawma insiyya. Maka mulai hari ini saya tidak bicara dengan siapapun. Kembali lagi tadi kan sudah disebut, sebenarnya sudah dijelaskan sedikit tadi, relevan atau tidak ya. Mungkin kaitannya dengan puasa Maryam ini, kalau kita lihat fenomena
di zaman kita sekarang banyak sekali orang-orang yang justru lebih cenderung berbuat maksiat daripada berbuat ketaatan. Nah, akhirnya kita berusaha untuk udahlah, saya nggak usah ngomong dengan siapapun lah. Nah, saya lebih untuk menjaga lisan saya lebih baik, saya nggak ngomong aja. Selagi puasa 30 hari ini saya tidak ngomong lagi dengan siapapun misalnya. Bisa nggak dinazarkan seperti itu? Ya. Atau di waktu-waktu apa saja yang boleh seperti itu mungkin. Ya, itu bisa dilihat daripada esensi puasa itu sendiri, Ustadz. Ya. Di mana di situ kita tidak mungkin juga tidak berbicara dengan manusia. Namun di situ adalah berbicaralah hal-hal yang baik. Nah, kalau kita sekarang kan sudah batal puasa kalau ikut puasanya Maria. Iya. Gara-gara ngomong kan, bicara kan? Iya. Iya. Itulah berbicara di situ, berbicara yang baik-baik, tidak berbicara misalnya ghibah, kemudian menghasut, itu tidak, tetapi berbicara dalam hal-hal kebaikan, itu silahkan. Namun di situ mungkin ayatnya bahwa jangan kita perlu ditafsirkan bahwa jangan kita berbicara yang tidak bermanfaat. Itu tidak bermanfaat sesama manusia. Tapi kalau misalnya berbicara yang baik, mengajak pada baikan, tidak menjadi masalah. Justru berbicara lebih baik daripada diam. Iya, justru itu, Ustaz. Daripada kita tidak berbicara, namun di sini misalnya kita melihat bahwa medsos hari ini. Medsos itu tidak salah, malah itu menjadi alat bagi kita untuk mempermudahkan kita. Nah, kapan itu salah? Ketika kita salah menggunakannya. Nah, begitu juga esensi daripada puasa Maryam tadi. Dianjurkan kepada kita umat manusia bahwa berpuasalah kita dengan selalu berkata kepada hal-hal yang baik supaya tidak membatalkan puasa kita. Nah, di situ tadi harus kita jadikan ini tingkatan yang dikatakan oleh Al-Ghazali, tingkatan khawas, yaitu tingkatan khusus yang kedua. Mungkin kalau yang ketiga itu para rasul, kemudian sahabat. Tingkatan kedua kalau itu bisa membawa kita ke arah tingkatan itu lebih bagus lagi. Tidak hanya itu menahan diri dari makan dan minum saja, hubungan suami istri tidak, tetapi seluruh anggota badannya itu harus dijaga. Nah, itulah makna daripada esensi puasa itu sendiri, sehingga menjadikan kita kesalehan sosial. Ya, saya juga perlu dijelaskan ke kita semua di sini bahwa kalau cuman sekedar tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan sama istri dan juga tadi mempuasakan semua anggota tubuh dari segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan kesannya masih pasif gitu. Tidak ada kontribusi seorang yang berpuasa itu untuk memberikan solusi pada masyarakat. Misalnya kalau dia bersedekah kan terasa lebih terasa lebih jelas dampaknya untuk masyarakat. Dan justru kalau kita lihat penyesalan orang yang mau meninggal dunia juga disebut di situ sedekah, bukan puasa. Kan gitu kan? Sedekah jariah. Hatta idza jaa ahadul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Atau yang lebih jelas penyebutan sedekah itu pada akhir surah Al-Munafiqun itu. Ya kan? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut, ya. Laula akhartani, ya, qala laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Seandainya engkau ya Allah berikan kesempatan sedikit lagi untuk hidup, maka aku akan bersedekah. Itu kan artinya puasanya sudah aktif. Dalam bentuk sedekah, dalam bentuk zakat, dalam bentuk infak. Nah, kalau cuma sekedar tanpa sedekah, tanpa infak, tanpa perhatian seperti itu mungkin masih pasif, masih belum berkualitas juga gitu. Gimana nih penjelasannya? Menarik sekali, Ustaz. Jadi puasa ini bukan hanya abdillah saja, hubungan kita dengan Allah saja tidak. Tetapi bagaimana elaborasi antara kesalehan pribadi dengan sosial. Bagaimana kita yaitu rasa empati dan peduli kepada sesama dengan tetangga, kemudian dengan orang-orang miskin, kemudian kita harus ada rasa
membantu orang-orang yang kelaparan, itu harus terwujud daripada esensi puasa itu sendiri. Tidak hanya kita, yaitu hubungan vertikal dengan Allah saja, tetapi bagaimana hubungan horizontal, yaitu sesama manusia itu jauh lebih penting. Allah akan senang itu semua kepada kita jika itu kita lakukan. Jadi ada rasa empati itu adalah hanya diketuk pada orang-orang yang benar-benar tidak semua orang kaya itu dia memiliki rasa empati itu. Betul. Nah, itu yang harus dibangun, rasa empati itu oleh keluarga. Harus dibangun oleh orang tua. Bagaimana misalnya ketika ada orang tua yang sedang meminta misalnya di depan rumah kita, kita ajarkan kepada anak kita, "Nak, ayo beri sedekah." Nah, Baik, Ibu, kita lanjutkan setelah kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini.